Hai. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai perancangan proposal asuransi kepada karyawan Tomorrow Coffee. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Profil perusahaan. Kami mengambil salah satu perusahaan yang bernama Tomorrow Coffee. Tomorrow Coffee adalah sebuah startup coffee shop yang berkembang pesat dengan 3 cabang dan total 50 karyawan. Dalam operasionalnya, perusahaan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari store manager, supervisor, barista, server, dan kitchen staff. Dengan model bisnis Third Wave Coffee yang mengusung konsep modern workbench. Tomorrow Coffee berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi karyawannya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Berdasarkan survei internal dan wawancara, ditemukan bahwa ada beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi, baik dari sisi karyawan maupun perusahaan. Yang pertama itu dari perspektif karyawan. Mereka menginginkan perlindungan kesehatan yang komprehensif, jaminan kecelakaan kerja, kemudahan dalam proses klaim asuransi, serta program kesejahteraan jangka panjang yang bisa memberikan rasa aman dalam bekerja. Sementara itu dari sisi perusahaan, dibutuhkan sistem asuransi yang tidak hanya cost efektif, tetapi juga mampu meningkatkan retensi karyawan dengan memberikan manfaat yang menarik. Selain itu, kemudahan administrasi menjadi faktor penting agar pengelolaan program asuransi tidak membebani operasional. Selanjutnya, yang keempat itu ada fleksibel. Fleksibilitas dalam pengembangan program juga dibutuhkan agar perusahaan bisa menyesuaikan manfaat yang diberikan sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan karyawannya. Saya akan menjelaskan tentang pengumpulan datanya. Jadi metode yang kami gunakan yaitu menyurvei 50 karyawan. Yang kedua itu mewawancara dengan store manager, supervisor, barista, serta HR manager mereka. Yang ketiga itu observasi di outlet. Yang keempat itu analisis data kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu benchmarking dengan kompetitor. Nah, jadi hasil yang kami temukan yaitu resiko kerja utama, biasanya itu luka bakar, terpeleset, cedera otot, sehingga stres kerja. Jadi preferensi asuransinya itu kesehatan dasar 98%, kecelakaan kerja itu 95%, rawat inapnya itu 90%. Nah, jadi untuk struktur program asuransinya ada 3 paket ya. Di sini ada paket basic, paket medium, dan paket premium. Nah, jadi biasanya itu paket basic itu digunakan oleh semua karyawan. Jadi benefit yang mereka dapatkan yaitu rawat inap sebesar 50 juta per tahun, asuransi cadangan permanen 100 juta per tahun, kecelakaan kerja 100 juta, santunan kematiannya itu 50 juta. Nah, jadi perusahaan itu mengeluarkan 80% dan karyawan hanya mengeluarkan 20%. Untuk paket medium yaitu supervisor ke atas. Jadi memiliki tambahannya lagi ya. Nah, jadi tambahannya di sini tuh dapat perawatan gigi, mata, santunan celah tetap, hingga medical check up. Nah, jadi premi yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu 85%, karyawan sebesar 15%. Nah, jadi yang ketiga ini ada paket premium, itu biasa digunakan oleh manajemen. Tambahan yang mereka dapat asuransi jiwa, program pensiun, inap VIP, hingga perawatan preventif. Nah, jadi perusahaan itu mengeluarkan premi sebesar 90% dan karyawan sebesar 10%. Ya, saya akan membahas analisis finansial. Jadi, analisis finansial ini di mana kita dapat melihat proyeksi biaya dan sumber pendanaan. Nah, dalam PPT ini kita menggunakan proyeksi biaya tahunan. Untuk menjalankan program ini kita melakukan proyeksi biaya sebagai berikut, yaitu paket basic sekitar 600 juta, paket medium 200 juta, paket premium 100 juta. Jadi total biaya tahunan yang dibutuhkan itu adalah Rp 900 juta. Kenapa angka-angka ini dibuat ya? Karena ini cukup penting ya.
Ini juga termasuk dalam investasi langsung dalam kesejahteraan karyawan. Jadi dalam program ini memberikan manfaat kesehatan yang akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Sumber pendanaan ini berasal dari 70% dari anggaran operasional perusahaan, 20% dari kontribusi karyawan, dan 10% dari dana pengembangan SDM. Kenapa kita dibagi seperti ini? Karena mayoritas biaya ditanggung perusahaan. Karena ini adalah bagian dari benefit karyawan. Kontribusi karyawan membantu memastikan program ini digunakan secara bijak, dan dana pengembangan SDM dipakai untuk memastikan program ini juga meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. ROI estimasi 2,5 kali, yang artinya setiap Rp1 itu yang kita keluarkan akan memberikan manfaat senilai Rp 2,5 dalam bentuk produktivitas, kepuasan karyawan, dan pengurangan biaya kesehatan jangka panjang. Jadi kesimpulan dari bagian ini adalah biaya yang sudah dihitung dengan jelas dan memiliki sumber pendanaan yang kuat. ROI atau Return on Investment ini tinggi, yang berarti program ini layak dan menguntungkan perusahaan. Sekarang kita masuk ke dalam implementasi dan monitoring. Dalam tahapan implementasi ini, program ini berjalan lancar. Kita menerapkan dalam 3 fase utama, yaitu fase pertama persiapan, bulan 1-2. Yaitu yang poin pertama, menjalin kontrak dengan provider asuransi yang kredibel. Poin kedua itu menyusun sistem administrasi agar klaim dan pendaftaran lebih mudah. Poin ketiga ini sosialisasi kepada karyawan, menjelaskan manfaat dan cara klaim. Dan poin terakhir itu adalah pendaftaran karyawan ke dalam sistem asuransi. Fase kedua itu adalah peluncuran bulan 3-4. Poin pertama itu implementasi paket basic untuk seluruh karyawan. Poin kedua, training agar karyawan paham cara menggunakan asuransi ini. Poin terakhir yaitu monitoring awal, melihat apakah ada kendala dalam penggunaan layanan asuransi. Yang fase ketiga itu pengembangan bulan 5-12. Poin pertama itu implementasi paket medium dan premium untuk level supervisor dan manager. Poin kedua itu evaluasi berkala untuk melihat apakah perlu ada penyesuaian dalam sistem atau cakupan manfaat. Kenapa kita memakai sistem bertahap ini? Yang pertama itu agar setiap tahap bisa dievaluasi selama melangkah lebih jauh. Dan poin kedua itu mengurangi kemungkinan gangguan operasional perusahaan. Oke, selanjutnya itu sistem monitoring. Setelah program berjalan, kita juga tidak bisa lepas tangan ya pastinya. Kita juga perlu ada sistem monitoring untuk memastikan program ini efektif. Jadi, pertanyaannya itu apa sih yang harus kita pantau? Yang pertama adalah tingkat utilisasi. Ya, seberapa banyak karyawan yang benar-benar memanfaatkan asuransi ini. Yang kedua itu kepuasan karyawan. Apakah mereka itu merasa terbantu gak dengan program ini? Selanjutnya itu efisiensi klaim. Apakah proses klaim berjalan cepat dan lancar? Dan poin terakhir itu adalah cost per employee. Yang artinya itu apakah biaya per karyawan sesuai dengan anggaran. Jadi bagaimana sih kita mengevaluasinya? Yang pertama itu dengan cara review bulanan untuk melihat data penggunaan. Poin kedua itu survei kuartalan untuk mengukur kepuasan karyawan, dan yang terakhir itu audit tahunan untuk melihat apakah ada penyimpangan atau perlu perbaikan dalam sistem. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi dampak atau kemungkinan yang terjadi pada perusahaan. Berbagai macam mitigasi risiko seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, dan penerimaan risiko. Mitigasi risiko yang ada pada perusahaan ini, yang pertama risiko operasional, yaitu keterlambatan klaim, yang kedua kesalahan administrasi, dan yang ketiga penyalahgunaan manfaat. Lalu yang kedua, strategi mitigasi. Yang pertama SOP yang jelas, yang kedua training berkala, yang ketiga helpdesk 24/7, maksudnya helpdesk setiap hari. Lalu yang terakhir, sistem monitoring real time. Nah, itu dia tadi hasil pembahasan mengenai perancangan proposal asuransi terhadap karyawan Tomorrow Coffee. Kesimpulannya adalah program ini dirancang sesuai dengan kebutuhan industri, karyawan, dan finansial perusahaan. Tingkat keberhasilan program ini juga tergantung dari komitmen manajemen, keterlibatan karyawan, efektivitas implementasi, dan monitoring keberlanjutan.
Nah, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan pemaparan materi, kalian boleh komen di kolom komentar. Bye-bye.